Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, ada pun segala zikir Quran. Pada minggu tadi kita makruh membaca kitab Taurat, kitab Injil, makruh. Itu Bapak Ibu yang asli itu. Karena sudah di zaman kita. Andai kata ada yang asli. Sekarang ini kan ada yang asli. Berarti kalau kita membaca atau mengutip dan kita Taurat, kita Injil, kita Injil, apa namanya? Haram. Karena yang aslinya tidak ada lagi. Nah, coba. Dan tiada haram membaca Taurat dan Injil. Ada haram saatnya berhadas kecil atau berhadas besar. Kita masalahnya kan berhadasnya. Kalau kita membaca Al-Quran semalam, jangan kada suci. Kecuali Quran yang dinasah, nasah mansuh. Nasah mansuh itu ada ayat di dalam Al-Quran, hukumnya kada berlaku lagi, ayatnya tetap ada. Nah, ini harus orang alim masalah Al-Qurannya. Di pesantren belajar itu nasah mansuh. Nasah itu ayat Al-Qurannya ada, hukumnya ada dipakai lagi karena ayat berikutnya ada. Nah, itu kan orang alim. Kita ada alim nih, orang ada alim nih, nak salamat membaca Quran dulu. Nah, itu aja sudah. Kecuali kada menyentuh, boleh saja. Ada dulu karena kada menyentuh, misalnya bin hafal surah Yasin. Iya, dalam keadaan berhubung silakan, tapi kualitas pahalanya tetap ada sama dengan ulama dulu. Tapi kalau berhadas besar, ada boleh membaca Quran, apalagi menyentuh Quran. Nah, ini masalahnya. Tapi orang lain ini baik baiknya kayak orang lain mereka orang lain ini di manakah bulannya mengaji, buka HP, aplikasi Quran. HP itu jadi Al-Quran. Karena masalahnya nih baik-baik, hukumnya haram. Kalau haram itu apa ya? Mengerjakan berdosa. Karena apa aja niatnya dia menyentuh HP, iya aku niatnya menyentuh HP. Ini HP, ini caranya menyentuh HP namanya. Ulun buka aplikasi Quran. Nah, HP ini jadi Al-Quran. Nah, berarti ulun anak membuka aplikasi Quran, ulun dulu. Kalau kita pakai gue berdalil, jadi kita pembenaran kan niat menyentuh HP-nya aja, kan nanti buka apa? Quran. Lalu HP ini jadi Al-Quran sedikit. Ngapain orang kata ilmu, orang kata Quran jauh. Ada sama. Orang itu belajar tapi mau untuk ilmunya pembenaran terus. Tapi bagi orang yang mau untuk ilmu yang mana dia. Nah, ulun hilangkan. Boleh ulun kada boleh. Berhadis besar pun ulun boleh menyebut karena ada dimunculkan Al-Qurannya. Tapi kalau di dalam hati kan ada Al-Quran. Berarti tetap baik kada boleh menyentuh Quran karena di dalamnya ada Al-Quran. Orang junub yang paham Al-Quran. Di dalam otaknya ada Al-Quran. Yang kedua, nah, ini hanya kajian. Pokoknya tabligh kita Bapak Ibu kada mau mengaji,
makin Tuhan makin bingung. Kenapa macam-macam hukum ini? Oh ini seekor kambing yang saya satu keluarga aja boleh berubah satu kambing satu keluarga. Ada mau baca kitab bukunya nih. Karena viral terus sementara itu viral. Nang selamat kita begitu. Coba. Bahkan makruh baca keduanya membaca Injil Taurat tadi makruh. Arti makruh jangan dibaca baik. Berarti meninggalkan membaca Taurat Injil hukumnya apa? Karena al-makruh ma yusabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'li. Makruh itu mengerjakan karena dosa, meninggalkan berpahala. Kalau di Injil yang di rumah tuh bakar Allah. Tadi ingat kalau mau foto kalau kirim ke dulu bakarnya sudah diberi kurang siapa? Ulun anda kayak tercampur kita kagak mau ulun tapi rasakan ibu berkah ini kita punya bakar. Anda tebal-tebal kita cinta. Nih di sini ada kitab nih makruh membaca apa gitu asal tahu ya pembaik gue juga. Nah ada pun berisi kitab Injil Barnabas saya lagi. Barnabas itu muridnya Nabi Musa, bukan muridnya Nabi Isa, yang menceritakan tentang pengkhianatan Yudas. Yudas Iskariot, dia muridnya Nabi Isa, mengkhianati paguyuban, yang memberitahukan kepada tentara Romawi tempat di mana Nabi Isa berada. Itu di dalam Injil Barnabas ada. Perlu ceritakan lembuan yang ini itu kali dipakai di gereja. Nyamannya jauh. Nah itu kembali lagi kita. Adapun segala zikir, nah Ibu, zikiran. Adapun segala zikir Quran tiada haram, ada haram jika dikasarkan diniatkan zikir. Nah kayak dia membaca Ratibul Haddad. Kadang-kadang ada Quran di situ. Ratibul Haddad itu ada Qul huwallahu ahad 3 kali. Ratibul Haddad. Ialah guru. Apa yang dia mau melakukan? Untuk mau melakukan Ratibul Haddad itu ada Qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil sekali, Qul a'udzu binas sekali. Nah dalam Ratibul Haddad itu banyak Quran, banyak bacaan selain Quran. Banyak bacaan selain Quran, maka boleh ketika di situ ada Al-Quran niatkan zikir atau ada berniat apa-apa semata-mata membaca Ratibul Haddad boleh. Tapi guru-guru yang apik itu guru-guru mau kawan Qurannya yang dibaca menyiapin anggur juga kalau ada lagi Quran kita apa? Nah masuk ke sini. Paham latihan-latihan nih. Dalail boleh salawat, tapi mukadimah dan dalail Al-Fatihah lillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Bagilah kita haid dan kita junub, niat kita membaca dalail, tapi di situ ada membaca Fatihah. Dalam kitab ini boleh, tapi kalau kita prakteklah hati-hati, jangan dibaca sholatnya, jangan dibaca. Itu Pak Ibu. Itu latif banyak bacaan amalan-amalannya. Itu dari karangan para waliullah. Waliullah itu kuat hubungannya dengan Rasulullah.
hati orang dapat ilham bukan wali itu. Kalau Rasulullah dapat wahyu, kalau para aulia dapat ilham. Kalau kita cukup bamaran ilham saja. Ikuti para aulia aja. Tidak usah mengaku dapat ilham. Artinya kalau kita itu membaca Ratibul Haddad, Ratibul Latif, Ratibul Awtos, boleh. Di situ ada Al-Qurannya guru, masuk di dalam kitabnya. Adapun segala zikir Quran ada Qurannya. Kan itu kan amalan-amalan Ratibul Awtos, Ratibul Latif, Ratibul Haddad. Tapi ada kadang-kadang Al-Qurannya, tapi banyak bacaan-bacaan yang para aulia itu dapat ilham, yang para aulia itu buat hubungan dengan Rasulullah, yang para aulia itu bermimpi dengan Rasulullah, yang para aulia itu dapat amalan waktu tidur bermimpi dengan Rasulullah, seperti Syekh Syafuddin Al-Musiri, seperti Syekh Ahmad Al-Mansuki lewat pada kubisnya Aqidatul Allah. Kamu kada percaya para wali itu bermimpi dengan Rasulullah, dia tidak percaya dengan karamatnya Sahibul Burdah Syekh Syafuddin Al-Musiri. Dia tidak percaya dengan waliullah Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Itu di antara orang yang dapat ilmu di dalam tidur bermimpi dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini sebelum meninggal sempat mimpi. Nah itu karena kalau membayar harus ada syarat-syaratnya. Harus kita punya guru pembimbing, harus punya guru pembimbing. Ibarat makan obat itu harus tersebut ada sembarangan. Karena Rasulullah tidak bisa diserupai syaitan. Tapi awal-awalnya para ibu bermimpi itu lompat buat dulu siapa guru-gurunya. Kenapa? Dalam kitab-kitab agama kadang-kadang Rasulullah itu bisa bermimpi Rasulullah itu bisa menyerupai keguruan kita. Karena dipadamkan oleh guru kita itu Rasulullah. Dia bermimpi. Anak orang langsung sahabatnya di hadapan Rasulullah dulu. Ada amati bujur beriman karena berharis semuanya Rasulullah. Anta syamsun anta badrun. Rasulullah itu bagikan matahari di siang hari, bagikan bulan purnama di malam hari. Nampak di dalam syair-syairnya itu. Mulutnya bagaikan huruf ba, hidungnya bagaikan huruf alif, keningnya bagaikan huruf nun, non berbalik. Rasulullah. Wa idza tabassama kallu'lu, apabila Rasul senyum bagaikan mutiara yang keluar dari mulut beliau. Wa idza masya tabassara, apabila berjalan ketahuan di sini bapak Rasulullah lewat bau harum, ada hilang-hilang selamanya. Makin semerbak bau harum, ini pasti Rasulullah ini beberapa kali lewat di sini. Mohon kita berjalan, paling baunya bisa. Apalagi maaf hadir nanti makan petai hari-hari jengkol, apalagi bukan kadang gue makan mentong. Minta maaf lah, ampun bisa perlu tuh maaf berpapasan lah, orang lain berbiak lain berpapasan biar orang berpapasan lah sampai ke situ muak. Padat bau jaring jengkol ini petai
Nah, boleh makan itu, tapi makro kalau ada dibersihkan awak kita ini, jangan sampai kurang ada nyaman mencium bau awak kita. Harus nyaman. Apa? Berparfum, main bau harum. Parfumnya parfum yang jangan alkohol dari luar negeri. Parfum Madinah, parfum Mekah, parfum apa? Nama malaikat subuh, terserah. Malaikat siang, beda malaikat siang. Makhluknya, oh, ada namanya apa tuh? Buk berkiah namanya. Itu tuh. Atau ziyadut thayyib. Nah, itu parfum. Ada makhluk. Nah, itu nomor sering. Ada cap pedang. Itu baik. Nah, kembali kita lagi. Berarti kalau kita membaca ratib ada Al-Quran, ini dalilnya boleh. Karena banyak bacaan selain Al-Quran. Itu amalan para aulia itu. Tiada haram jika dikasarkan zikir, ada haram kalau ada Al-Qurannya. Atau diitlakkan dia ada beniat apa, ada beniat zikir juga, ada haram. Kenapa? Karena ratib atas dari ratib hadis bacaannya banyak bacaan bukan Al-Quran. Tapi menurut ratib kan membaca maksudnya Qurannya. Kalau kita kada tahu, kada bisa memilah-milah mana Quran, mana kada Quran. Ikutin aja kita. Artinya ada haram. Nah, lalu Pak Eko, ini perlu yang catat. Kan Qurannya sedikit kalau tadi, nah, daripada bacaan. Campur ratibul haddad ada Al-Qurannya, tapi Qurannya ada banyak. Ratibul atas ada Qurannya ada banyak. Kecuali setiap Fatihah, Al-Fatihah tadi. Nah, itu kita kan bisa membaca. Artinya yang lain membaca, biar kita bacanya ikut. Tapi kalau kita apa namanya itu Al-Fatihah banyak benar tuh. Ya Al-Fatihah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masyayikhina sampai saya Muhammad Al-Wali Al-Atas saya Habib Abdullah bin Ali Al-Baras. Nah itu kan banyak pakaiannya, banyak itunya, banyak tawasulnya. Makanya boleh membaca Quran, boleh membaca ratibul atas riwayat terhadap ini. Pertanyaan, nah ini biar harus tahu. Kalau orang ma'ayat, Bapak Ibu, ma'ayat niat zikir, sedangkan dia haid, itu tercampur. Itu boleh Al-Quran. Nah, wayah ini banyak orang berpandang kayak itu karena inya guru yang Korea dan inya dalam keadaan berzikir, dalam keadaan disuruh mayat oleh orang, sedangkan dia haid dan boleh bicara orang. Tapi guru dina diniatkan zikir, bercampur zikir dari situ. Quran boleh 100%. Kalau ikam ayat, ikam tahu sudah tanda-tanda haid, dan ikam giliran ayat atau diundang ayat, ikam harus makan obat penahan haid. Ini Pak Ena mau membuat hukum Islam ini rusak akhirnya. Nah itu boleh jajar baca Quran, niatkan zikir. Nah, awal sama ayat niatkan zikir, aku aja membaca Yasin dia jadi amalan, kalau dia sudah niat akan zikir.
Awak Bapak Ibu nang jelas Al-Quran tuh diniatkan zikir. Ayo, nang niat zikir itu nang kayak pian hendak membaca Bismillahirrahmanirrahim hendak makan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau ke Fatihah jadi Quran atau pakai Bismillahnya. Kalau hendak makan Bismillah ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hai ada apa? Niat zikir. Ada niat zikir kada apa juga. Karena memang disuruh apabila nak makan ke Bismillah. Nah ini najis ya. Alhamdulillah. Maka itu kata apa? Ada pun najis. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat apa tuh? Zikir kepada Allah. Rabbil alaminnya ada. Antara alhamdulillah dan rabbil alamin tapi yang mana? Hurufnya hitung Pak. Ayo Bapak Ibu, banyak zikir kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi. Alif lam 2, ha 3, mim 4, dan 5, lam 6, lam 7, ha ya kan 8 lah. Semuanya alhamdulillah. Rabbil alamin, Rabbi 2, alif lam 2, 4, ain berapa sudah? 5, lam 6, mim 7, ya 8, no 9. Alhamdulillah cukup. Najis alhamdulillah. Nak zikir najis alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Oh ulu paling ini alhamdulillah aja cukup. Nah itu namanya zikir Bapak Ibu. Tapi ada aja guru-guru boleh aja kita nyatakan zikir aja terserah. Ulun nang ikhtiar aja hidup nih nambah apik aja sudah. Kita nih Pak Ibu kalau kita beapik hidup, andai kata tak salah tak banyak selamatnya daripada adanya. Tapi kalau kita baik tapi mau apik hidup di kada hati-hati, bisa tak banyak salahnya pada hidup kita. Itu aja sudah. Kita hidup ini baik nang cari nang apiknya aja, nang hati-hatinya aja kita. Walaupun ada nama muliakan, ayo silakan. Ini beda pendapat di ulama, tapi kita nang apiknya. Makanya orang haid itu kadang-kadang bertakut apa guru amalan, salawat, istighfar. Kalau guru hendak puring pak guru baca ayat kursi, guru baca Fatihah 4, ada usah. Tapi kalau niatkan zikir guru nya ada dalam kitab guru kita sarah. Karena ada juga guru yang memadahkan boleh silahkan. Nah pakai mahatur guru yang lain. Kan bisa aja kalau kayak itu urut-urut ini hendak membaca ayat kursi, hendak uring membaca ayat kursi, tapi biasa sudah mulai urut mulai urut hujah kedua, sampai urut sudah belagi kedua. Gitu. Nah, kayak apa? Padahal dia membaca ayat kursi sama Fatihah 4 hendak uring, ada usah ganti zikir, ganti sholawat, ganti istighfar. Kenapa guru Quran? Tapi ada guru yang lain guru ini mengadakan boleh aja niatkan zikir, silakan. Tadi guru memadakan kada usah. Ada mau, ada usah baca gitu. Sakanya pian sudah mendengar guru yang lain, silakan.
ikam jangan mahantu aku guru lain. Ulun punya prinsip, pian anak mengikuti silakan, anak apa silakan. Karena ada beda pendapat kalau beda pendapat tidak usah. Ulun kalau ada pendapat itu silakan ikuti guru siapa kalau itu. Mau guru salah guru yang lain tuh, nah jadi apa itu kadang itu actually jelas salah. Terus, nah lihat Bapak Ibu lagi. Ini banyak talanggar di sini nah kita dan menyentuh akan mushaf dan menanggung akan dia. Nah, apa hukumnya? Apa maksudnya nih? Dan menyentuh akan mushaf. Apa? Tiada haram kah? Hah? Haram Bapak Ibu. Coba. Dan menyentuh akan mushaf, menanggung, membawa. Kata Aida kalau menanggung itu mesti menyentuh. Kalau membawa boleh tapi jangan menyentuh. Ya apa? Kecuali pun membawa buku-buku yang lain. Pas haid niatkan membawa buku yang lain, Quran masuk di situ. Berapa apa? Makanya pian buai ibu-ibu khususnya nih, kan bisa kita tunggu di perjalanan ada Quran di tas kita, tambahi buku yang lain kan ada, biar ada juga buku yang lain. Lalu tablet sewaktu-waktu haid tahajud kita melihat membaca buku yang lain, Quran ikut di situ. Nah, orang yang apik Pak Ibu itu cara menyampaikan hukum apik, hati-hati. Dan tawaf, tawaf, apa tawaf? Ada wudhu haram tidak? Nah haram. Berarti dan menyentuh akan mushaf haram kalau ada wudhu. Apalagi berhadas besar. Makanya perempuan ada makan obat penahan haid. Dan menanggung akan dia membawa Quran haram pada wudhu. Ini kan masalahnya masalah haram kalau nih. Nah ya baik gue. Kita harus tuh garis bawahi itu bermula haram atas orang yang junub itu sembahyang. Ada? Ini masalah junub di sini nih. Nah itu garis bawahi. Nah kita bahas nih masalah orang junub berhadas besar. Suci orang junub itu dengan mandi dulu, ini baru mandi lagi. Haid masih Pak Ibu nipas, bapak-bapak belum mandi wajib. Nah, menyentuh Quran haram, menanggung Quran haram, dan tawaf dalam keadaan junub haram. Kadang baunya tawaf tidak boleh, makanya imbah tawaf sunat sembahyang sunat tawaf. Jangan diteruskan tawafnya kecuali sa'i antara Safa dan Marwah boleh aja, batal wudhu sudah. Kalau tawaf ada boleh karena ibadah tawaf sembahyang sunat tawaf. Tapi gue tawaf dulu tak kantun gue ibadahnya wudhu hanya sembahyang sunat tawaf, nah itu tak salah. Tapi guru kalau kenapa di sana tuh guru tersentuh-sentuh, dan bibinya bersentuhan tersentuh-sentuh, tersentuh dengan menyentuh beda. Bapak-bapak hati-hati, asal kita jangan menyentuh. Kalau disentuh, tersentuh, dimaafi karena di sana tidak bisa menghindar. Bini kita kalau pakai kaos kaki sarung tangan. Kalau kita panggul kalau pakai sarung tangan, ada kulit itu berjahit. Nyaman kalau kita pengajian negara ini nyaman. Ini bapak-bapak bertutup kepala, jangan. Waktu tawaf panas guru aja, kenapa mabek nikat?
Tawaknya waktu panas kain ada dulu. Muka itu caranya ulun guringnya dulu. Nah, guring karena pengen mambil mikat, makanya lebih anak tawak mambil mikat tuh nampian tahu dalam keadaan panas, misalnya ibadah asar, mambil mikat atau ulun imbah zuhur, imbah makan, ayo berangkat mengambil ikan. Karena sampai ke sana pas asar atau asar, nah atau imbah asar mengambil ikan maghrib, nah sampai isya untuk imbah isya lapar perut ke hotel makan habis iwak. Jemaah nih Pak bilang kan ingat iwak kurang diambil juga. Kurang iwak seekor jadinya 3. Oh makna ini. Nah, telepon keluarga, ambilkan layuak nasi. Hah, dikira ulun ada tadi biar. Nah, iya. Mencari roti Maryam keluar, patih malu. Jangan bermain di sana. Maka dipadahi sudah minta ambilkan sepiring. Nah, iya. Tadi ingat aja. Nah, ya, di situ bisa diuji supaya pengamayan. Nah, ya. Ada di kampung ada pengamayan. Ada bakalah yang lagi bini di situ bingung. Nyok sama-sama ya kalau ibu hilang sandal aja lalu bermain gimana Pak Anda? Nah, orang kayak itu hilang sandal ciri karena kita kasih nih pulang soalnya setiap 5 waktu dihilang makanya sandal lah Bapak Ibu. Nah ini penting nih, berarti tawaf wajib suci sama ada fardu. Nah orang buat jemaah haji nih atau sunat tawaf sunat tetap pakai wudu juga artinya tetap suci, apalagi kada wudunya kada boleh, apalagi junub boleh. Dan nah ini penting lagi, dan diam di dalam masjid jika kadar tumak ninah sekalipun berhadas besar. Ini berhadas besar lain kada wudu ada bapak. Ini kan masalah hadas besar. Diam di masjid, di dalam masjid jika kadar tumak ninah sekedar membaca subhanallah sekalipun haram bagi orang yang belum mandi wajib. Nah, jadi kita untuk melampaui ada pengajian di masjid Musliman. Tapi bagi orang yang haid, Pak ibu-ibu yang haid dalam keadaan derasnya jangan. Tapi kalau ada keperluan mendadak memanggil laki kan bersesambu dalam masjid, ada tamu dia dalam keadaan haid dipanggil kada orang kadang masjid dahulu boleh sekedar perlu itu dijauhi lagi. Nah Bapak Ibu itu lihat berarti perempuan nang haid jangan ada dalam masjid. Makanya nah diam di dalam masjid, mun diam di luar masjid, bukan wilayah masjid di luar pagar. Oh. Mun di dalam masjid Pak, di luar masjid tapi di dalam pagar terasnya masuk di dalam kedak. Masuk di dalam kedak. Masuk di dalam tuh, nggak kayak pian itu dudukan di luar. Itu masuk masjid tuh. Tapi kalau ini di dalam di sini, itu di dalam juga. Nih ibu buat pian nih kalau hari Jumat sampai ke situ lah. Makmum. Nah, hukum di dalam. Nah, orang di luar itu di luar pagar. Nah, ini di luar nih. Di halaman di jalan itu lah. Itu di luar sudah. Tapi gue hari Jumat gue jamaah sampai di jalan situ tetap bohong di luar. Kenapa guru? Karena ada pagar.
Mau di situ, di dalam pagar, masuk di dalam masjid. Kalau keluar, nah ada lagi hukum di dalam masjid. Dan kita apik baik-baik. Ada bentuk ulama-ulama boleh orang haid masuk masjid dengan syarat dalam keadaan deres lagi. Kenapa maka diharamkan orang haid di masjid dalam keadaan deres-deresnya kalau mengotori masjid? Nah, ada keterangan seperti itu dalam kitab lain. Nama salamat ada usaha masuk ke dalam. Tapi guru memanggil laki, oh siap dari luar situ. Abahnya tamu. Itu misalnya. Ya kalau penyelidikannya begini, aku haid, tahu lah. Tahu dihukum juga sekalinya. Dan tiada haram. Nah ada sekalinya. Bertiada. Dan tiada haram lalu di dalam masjid seperti masuk yang junub pada satu pintu dan keluar pada pintu yang lain. Bahkan tiada makruh pula pada kaul pendapat yang asal. Nah kuat ada apa lalu lewat pendapat yang kuat. Nah berarti beda-beda pendapat nih. Ini lalu tuh apa yo? Ada kawan kuat. Napa jadi kawan hampir tadi diambil coba pi. Haid dulu kain aja menunggu haid hilang. Sedang ada contoh nama itu. Nah adalah kalau asal tuh paling kuat. Apalagi itu dan pergi kah? Pergi datang pulang pergi. Nah kasih to. Nih kisah orang junub nih. Masuk masjid, ibadah pas ini lagi pergi pulang, maksudnya pulang pergi mundar mandir dalam masjid. Tapi ada keperluan orang junub dalam masjid haram seperti diam padanya. Oh ada boleh. Ibaratnya kasih itu, caranya berputar pulang kasih itu. Jangan lagi kalau dari situ langsung keluar. Sekali juga kena apiknya tuh jangan. Engkau minta ambilakan non kurang selama bapak ibu lah ini penting hukum apabila ada hukum itu haram atau wajib ini harus berhati-hati nih membahasnya. Kalau sunat makruh boleh itu baik kerjakan kalau berisiko berat, tapi wajib lawan haram apabila beda pendapat atau sah lawan kada sah itu hati-hati itu. Jangan main-main membahasnya. Nang paling selamat berhati-hati dan haram pula wallahu. Nah garis bawah itu baik-baik. Intinya kalau perlu ada usaha masuk masjid. Pun ada keperluan mendadak suruh nambahin kecuali kada ada lagi. Nah itu namanya kurangin menjaga hukum. Al-Fatihah. Iya kalau iya kalau Ustaz. Insyaallah ya anam ta'ala wa alaihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir al-Yaqib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah. Taqdi hajatina ya Rahman. Taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.